kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan pokok prinsip dalam Islam, merupakan fondasi di dalam agama, akidah di dalam dinul Islam, meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus meyakini perkara ini. Seorang muslim tidak boleh meyakini ada sesuatu atau benda tertentu atau hari tertentu atau waktu tertentu atau tempat tertentu yang bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, atau dalam kata lain dikeramatkan, atau dalam kata lain mendatangkan kesialan, maka kita tidak boleh meyakini itu semua kecuali yang telah datang penjelasannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjelaskan aqidatul Islam, menjelaskan tentang tauhid. Tidak ada mara bahaya, tidak ada yang bisa mendatangkan mara bahaya, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepis, membatalkan semua keyakinan-keyakinan jahiliyah, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, yang diyakini dahulu oleh nenek moyang mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la adwa wala tiyarata wala sofara. Tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Penyakit bisa menular semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menularkan kalau Allah tidak berkehendak. Wala tiyarata, dan tidak ada tatoyur, berasal dari kata tara yatiru tayrun, tiyarah, yang artinya burung. Jadi dulu orang-orang Arab itu sering mengkait-kaitkan sesuatu dengan burung. Jika mereka ingin punya hajat, mereka ambil burung, mereka terbangkan di depan rumah, burung merpati. Kalau burung tersebut terbangnya ke arah kanan, ini pertanda baik. Dan kalau burung tersebut diterbangkan dan terbang ke arah kiri, ini pertanda buruk. Begitupun mereka kaitkan segala sesuatu. Mereka ingin safar, mereka ingin menikahkan, mereka ingin membuka usaha, dan seterusnya. Mereka kaitkan dengan burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tiyarata. Tidak boleh seorang itu tatoyur. Ada suara burung tertentu di depan rumah, oh mau ada tamu.
Ada suara burung tertentu di atas atap, oh mau begini, mau begitu. Ada cicak jatuh menimpa kita, oh pertanda ini. Ada kupu-kupu masuk, oh pertanda itu. Sama persis. Kata Nabi SAW, la tiyarata. Tidak boleh diyakini itu, karena itu keyakinan jahiliyah. Wala safar. Dan tidak ada sial di bulan Safar. Jadi dahulu orang-orang Arab jahiliyah itu meyakini bulan Safar itu bulan sial, sehingga mereka tidak mau bepergian. Kenapa? Mereka meyakini itu bulan sial. Kalau di kaum kita, mereka meyakini bulan Muharram bulan sial, bulan Suro bulan sial, bulan keramat. Nggak boleh seorang itu menikahkan anaknya, tidak boleh seorang itu pindah rumah, tidak boleh seorang itu mengadakan perjalanan jauh, tidak boleh seorang itu hajatan, dan seterusnya. Kenapa? Bulan Suro bulan sial. Keyakinan ini sama seperti keyakinan orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu, yang dibantah dan diluruskan oleh Rasulullah SAW. La sofa, tidak ada bulan sial dalam Islam. Maka tidak boleh seorang itu meyakini ada waktu sial. Mungkin dia bilang weton, kalau orang-orang bilang weton dikait-kaitkan dengan hari kelahiran, dikaitkan dengan bulan-bulan Jawa, primbon-primbon yang klinik, yang meyakini khurafat, meyakini sesuatu yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini terlarang dalam Islam. Tidak ada waktu yang sial, tidak ada tempat yang sial. Ini kalau lewat di tempat ini bahaya kalau nggak ngidupin klakson. Tidak ada dalam Islam. Yang ada apa? Kalau kita melewati tempat yang angker, kita diminta untuk minta perlindungan kepada Allah. Itu yang benar. Karena sebagian orang juga salah menyikapinya. Dia bilang nggak ada seperti ini. Mana? Nggak ada. Padahal tempat angker itu ada dalam Islam. Yang tidak boleh itu seorang melewati tempat angker, kemudian dia minta perlindungan kepada yang menunggu tempat angker. Yang benar bagaimana? Minta perlindungan kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Idza nazala manzilan," kalau kamu berada di satu tempat yang aneh, yang mengerikan, entah itu di lembah, entah itu di hutan, entah itu di kali, di laut, kata Nabi SAW, baca doa, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku meminta perlindungan kepada Allah melalui kalimat-kalimatnya dari buruk-buruknya makhluk, dari jeleknya makhluk. Sebagian orang malah nantang-nantangin. Mana yang nunggu di sini? Mana saya mau lihat? Mana saya nggak takut? Ini juga nggak benar. Karena banyak kasus orang nantang-nantangin seperti itu, akhirnya dirinya bermasalah. Kalau kata orang, kesurupan, sawan. Akibat nantang-nantangin. Kita itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk nantang-nantangin makhluk halus. Karena nggak mungkin kita mau menang. Dia bisa melihat kita nggak bisa lihat dia. Ibarat kita berantem di satu ring, musuh kita itu nggak ditutup matanya, kita ditutup matanya, suruh berantem, siapa yang menang?
mereka yang menang. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang minta perlindungan kepadaku akan aku lindungi. Senjata orang-orang beriman adalah doa. Ini bukan nantang-nantang, tapi minta perlindungan kepada Allah. Tidak ada tempat yang mendatangkan madarat. Tidak ada waktu yang mendatangkan madarat, bulan Suro, bulan Muharram. Dan tidak ada benda yang bisa mendatangkan madarat. Benda ini kalau ditaruh, dilangkahin, dibawa ke kamar mandi, nah begini begitu. Ini kalau saya pergi nggak bawa ini, nggak bawa itu, saya bisa bahaya. Syirik. Kalau dia meyakini benda itu sebagai sebab dari datangnya pertolongan Allah, itu namanya syirik asghar, syirik kecil. Dia telah menjadikan benda itu sebagai sebab dari turunnya pertolongan Allah. Masih dia meyakini Allah, cuma dia meyakini benda itu sebagai sebab. Itu namanya syirik kecil. Kalau dia meyakini benda inilah yang melindungi saya, itu syirik akbar. Bisa mengeluarkan syahadat kita, bisa memurtadkan akidah kita tanpa sadar. Meskipun KTP kita sampai mati tertuliskan Islam, jadi tidak ada waktu sial, tidak ada tempat sial, tidak ada benda sial, dan satu lagi, tidak ada angka sial. Di berbagai macam hotel itu tidak ditulis di lift itu angka-angka tertentu, katanya itu angka sial. Di kota-kota besar, padahal itu orang-orang intelek. Dan begitulah manusia, sejenis apapun mereka, seintelek apapun mereka, kalau mereka tidak paham akidah, maka mereka menyimpang. Kita lihat Jepang, negara berkembang, negara maju, teknologi yang tidak bisa ditandingi. Ketika tidak mau belajar Islam, apa yang mereka sembah? Mereka menyembah api, mereka menyembah matahari. Di mana akal? Akal sudah tidak lagi berfungsi. Di mana intelektual? Tidak lagi berguna. Maka jangan sombong. Jangan sombong dengan kecerdasan kita. Yang punya IQ di atas rata-rata, jangan sombong. Kalau tidak dibimbing oleh wahyu, tidak dibimbing oleh syariat, tidak dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah, dia akan tersesat. Sekalipun insinyur yang akan membangun jembatan layang, kalau dia tidak belajar tauhid, dia akan mempersembahkan kepala sapi untuk yang menunggu di tempat itu. Dan itu terjadi sampai detik ini. Maka pelajarilah tauhid, pelajarilah akidah, agar hati kita ini benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kaum muslimin
Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia di dalam Islam. Dahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di bulan Ramadan, maka puasa yang paling mulia adalah puasa di bulan Muharram. Secara umum, kapan saja selagi itu di bulan Muharram, maka puasa di bulan Muharram lebih afdal dari puasa Ramadan pada waktu itu. Tapi semenjak adanya puasa Ramadan, maka puasa Ramadan puasa yang paling mulia karena hukumnya wajib. Setelah puasa Ramadan, puasa apa yang paling mulia? Puasa Muharram. Afdalus siyami indallah siyamullah Muharram. Siyamu fi syahril Muharram. Puasa yang paling afdal di sisi Allah setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka perbanyaklah puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi di tanggal 9, 10, dan 11. Kalaupun nggak bisa di tanggal 9 dan 10. Kalaupun nggak bisa di tanggal 10 dan 11. Kalaupun nggak bisa, paling tidak puasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Ini menunjukkan bulan Muharram bulan yang mulia. Bahkan dahulu orang-orang Arab, mereka menghentikan peperangan ketika di bulan Muharram. Untuk apa? Untuk menjaga kemuliaan bulan Muharram. Meskipun mereka bertemu dengan musuh bebuyutan, seorang yang telah membunuh ayahnya, tapi ketika di bulan Muharram mereka akan berdamai. Meskipun setelah itu mereka berperang kembali. Jadi bulan Muharram ini bulannya Allah, Syahrullahil Muharram, bulan miliknya Allah. Tidak boleh seorang mengatakan bulan Muharram atau bulan Surah ini bulan sial, karena konsekuensinya dia telah menuduh keji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yasubbuni bani Adam, telah mencelaku manusia. Kenapa mencela? Yasubbud dahra fa inni ad-dahr. Karena dia telah mencela masa, telah mencela waktu, padahal akulah yang menciptakan waktu. Mengatakan bulan Muharram, bulan Safar, bulan Surah, bulan sial itu sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Semoga mencerahkan kita, dan semoga dengan kita mempelajari akidah, mempelajari tauhid, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin tinggi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ishfi maradana washfi maradal muslimin. Allahumma rabban nas mudhhibal ba'sa ishfi anta shafi. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله
akbar. Aqimis shalah.